Halo friend, kembali lagi di channel YouTube Asri Mas Pupa. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan whitebook testing. Whitebook testing merupakan salah satu pendekatan testing yang kita harus memahami kodenya. Sebagai penguji, kita harus fokus kepada struktur kode, apakah dia ada missing code atau ada typo yang tidak terdeteksi pada saat compile program. Selain kita memahami source code, kita juga harus memahami requirement untuk memastikan data input apa yang akan kita berikan saat pelaksanaan test execution, juga expected result yang relevan terhadap data input tersebut. Oke, baiklah, untuk melaksanakan whitebook testing ini saya akan menggunakan pendekatan path testing, yaitu dengan melihat semua jalur yang ada pada struktur kode program. Kasus yang saya ambil untuk pelaksanaan whitebook testing adalah konversi nilai pada skala 1 sampai 100 ke dalam huruf. Kita lihat skornya itu berada pada skor 1 sampai dengan 100. Artinya user juga bisa input lebih dari 100 atau kurang dari 1. Sehingga di sini kita akan ada validasi terkait nilai skor yang berada di luar range. Ketika berada di luar range, nanti program akan menampilkan cannot grading. Selain melakukan grading, program juga akan menampilkan predikatnya, di mana predikat yang akan ditampilkan adalah excellent untuk huruf mutu A, very good untuk huruf mutu B, good untuk huruf mutu C, above average untuk huruf mutu D, dan satisfactory untuk huruf mutu F. Secara garis besar requirement-nya seperti itu. Nah, tahap berikutnya ketika melakukan whitebook testing adalah memahami struktur pengkodean. Ya. Di sini ada sekitar 49 baris. Di sini ada variable score untuk menyimpan nilai skor mahasiswa, lalu ada grade, hasil konversi ke huruf, dan selanjutnya ada proses input data untuk nilai skor. Nah, maka akan masuk ke nilai skor ya, inputan dari pengguna. Nah, lalu di sini ada proses validasi antara 1 sampai dengan 100. Artinya pada baris blok 23 sampai dengan 43 di sini akan melakukan proses grading dan menampilkan predikat. Untuk baris 23 kita lihat nilai skornya itu berada di lebih sama dengan 90. Artinya dia ada di grade A ya. Kemudian 80 sampai 79 grade B, 70 sampai dengan 79 ada di grade C, kemudian ada 60 sampai dengan 69 maka akan diisi grade-nya dengan D, dan terakhir adalah grade F. Nah, pada baris ini akan ditampilkan nilai informasi grade dan akan ditampilkan juga informasi predikatnya. Nah, sini ada case A, case B, case C, case D, dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah program ini sudah sesuai yang diharapkan atau tidak. Nah, dalam whitebook testing kita akan mengkombinasikannya juga dengan black box. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat control flow graph. Control flow graph sebenarnya dia akan menggambarkan aliran proses program dalam bentuk notasi graf yang notabene bentuknya sama seperti flowchart. Ada sekuen, kemudian dialirkan misalnya ke dalam selection. Di selection akan terbagi menjadi 2 jalur, kemudian ada jalur true, jalur false, kemudian ada looping. Looping kan dia dari suatu statement bisa balik lagi ke atas sampai dia berhenti. Nah, untuk program ini seperti apa control flow graph-nya? Berarti kita putuskan untuk buat flowchart ya. Nah, untuk flow graph bedanya dengan flowchart adalah notasinya. Kalau dengan flow graph itu notasinya dalam bentuk notasi graph. Ada edge dan juga ada node. Jadi setiap statement program kita tuliskan dalam node, sementara untuk alirannya kita tuliskan dalam bentuk edge. Oke, untuk flow graph dari notasi ini, pertama kali kita harus tandai dulu semua baris code-nya, apakah dia masuk nomor node yang mana gitu. Untuk
sekumpulan blok kode proses yang mungkin berbeda perilaku, yang sama perilakunya, seperti baris 17, 18, 19 ini bisa kita gabungkan dalam satu node gitu, karena secara struktur dia sama sekuen, kita gabungkan. Nah, tapi di baris 22 karena dia ini adalah selection, kita harus buat node yang baru. Lalu setelah 2 itu ada node 3, node 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus ya, karena dia beda perilaku. Kemudian ada baris 35 menjadi node 12. Kemudian ada node 13 untuk switch case. Nah, di dalam switch case ini ada case. Karena dia pilihan, maka kita buat masing-masing pilihan itu dengan node baru gitu. Dan terakhir ada node 19 serta node 20. Oke, lalu gimana bentuk grafnya? Oke, kita harus buat dari node pertama dulu ya. Kita tulis dari node pertama 1, kemudian 2, di 2 ada cabang ya, true itu 3, false itu 19. Nah, di 3 ada ke node 2, true, false-nya node 3, kemudian ini 4, true, ini 5, false. Dari 5 kita ke 6, true, ini 7, false. Kemudian kita ke node 8, true, kemudian node 9, false-nya. Kemudian di sini ada node 10, true, dan node 11, false. Nah, kita ini akhir dari and selection ya. Nah, berarti kita tutup semua selectionnya karena dia if else, kita tutup di sini. Selanjutnya kita masuk ke node 12 ya. Dari node 12 kita ke node, karena nggak cukup, tuliskan node 13. Kemudian di sini ada case, di situ ada 5 pilihan ya. Berarti di sini ada ke 14, ke 15, ke 16, ke 17, dan ke 18. Ini end case penutup dari selection ini. Lalu kita menuju ke node 20 ya. Nah, dari 19 juga di sini kita lihat 19 ya. Di sini kita lihat dia ke and if. Berarti and if not 2 gitu. Sehingga di sini kita bisa gabungkan ke bawah, nyambung ke node sini ke 20. Nah, seperti itu untuk flow graph-nya. Nadanya lupa, kasih ini ya, kasih tanda panah. Kasih tanda panah karena kalau tanpa pakai tanda panah bisa jadi dia direpresentasikan dua arah. Padahal di sini secara alur pasti dia alurnya ke bawah. Oke, ini garis besarnya saat kita bikin notasi control flow graph. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap hitung number path. Number path ini akan menjadi batasan jalur yang mungkin kita bisa turunkan ke dalam sebuah test case. Perhitungannya kita gunakan cyclomatic complexity. Caranya dengan menghitung jumlah edge dikurangi dengan node ditambah 2. Untuk kasus konversi nilai, untuk kasus grading nilai, nah di sini kita ketahui edge-nya ada 30. Nah, kita aja 30, lalu node-nya ada 22. Dan hasilnya 30 kurang dari 22 ya, ini 30 kurang dari 22 ditambah 2, jadi ada 10 path.
Oke, berikutnya kita buat independent path-nya. Karena kita sudah tahu 10, kita buat masing-masing jalur. Ya, untuk jalur P1 kita bisa buat 1, 2, 3, 4, 12, 13. Nah, sini kan case-nya ada 5 pilihan. Nah, kita lihat 4 itu untuk grade apa? Nah, di sini 4 itu untuk grade A. Berarti kita pilih case-nya yang grade A juga, yaitu 14. Sehingga terbentuklah path-nya ini ya, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 20 untuk menguji grade A. Nah, kita masuk juga ke P2. P2 bisa kita ambil untuk yang true pada not 5, yaitu ngambil 1, 2, 3, 5, 6 ke 12, 13. Nah, 6 itu kan grade B. Nah, kita ambil case untuk pilihan grade B, yaitu not 15. Lalu masuk ke P3, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13. Nah, P3 ini untuk ngecek grade C, sehingga case-nya untuk case grade C, yaitu 16. Lalu 20. Ya, ini 20. Selanjutnya P4. P4 itu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13. Case untuk grade D yaitu 17 dan 20. Untuk P5 ini 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti dia akan masuk ke grade F. Lalu di pilihan case-nya 12, 13 ke 18. Nah, di sini masih ada satu path lagi yang belum tercover, yaitu 1, 2, 19, yaitu false dari not 2. Jadi 1, 2, 19, 20. Nah, ini untuk ngecek range score yang di luar range gitu ya, berarti lebih dari 100 kurang dari 1, seperti itu. Nah, sekarang ini sudah terbentuk P6. Selanjutnya kita masih ada 4 path ya, 4 path lagi. Nah, di sini karena dia strukturnya di atas if, di bawah juga selection lagi, kita bisa kombinasikan di pilihan case-nya. Oke, salah satunya kita ambil yang P5. P5 itu untuk ngecek grade F. Ya, grade F berarti yang 8 not 18. Nah, di sini pilihan lainnya adalah ketika setelah melewati jalur 13, kita ambil ke 14 untuk P7, lalu kita ambil not 15 untuk P8, kemudian 16 untuk P9, dan terakhir 17 untuk P10. Oke, tapi ini kita tidak tahu sedang menguji apa. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan analisa kembali. Apakah jalur path-nya bisa dilaksanakan atau tidak? Nah, selagi kita tadi membuat path ya, path 1 sampai path 6, kan itu sudah tahu akan menguji apa, sehingga status-statusnya bisa dilakukan uji. Tapi yang path 7 sampai dengan path 10 ini kita tidak tahu. Ya, berarti kita lakukan analisa. Nah, di sini setelah melewati not 11, grade-nya adalah grade F. Di sini ya. Berikutnya di sini pilihannya misalkan P7. Kita mau analisa P7 bisa dilakukan atau tidak. P7 ini setelah melewati 13, dia ke 14. 14 tuh case A ya. Dan ini tidak akan pernah dilaksanakan karena nilai grade-nya F sekarang. Sementara di case ini di baris 13 dia ngecek grade A. Jadi secara logik tidak bisa dilakukan. Begitu juga untuk P8, P9 dan P10. Jadi ini tidak bisa kita laksanakan. Jadi hanya akan ada 6 case gitu. Berikutnya, kalau kita ingin mengkombinasikan kondisi lainnya, mungkin akan lebih dari 10 path gitu. Kalau yang tadi itu untuk grade F. Nah, berarti untuk grade A, B, C, D kita bisa buatkan path-nya masing-masing pada saat pilihan case-nya selain daripada case grade tersebut. Maka terbentuklah berapa ini ya? 16
16 pet lainnya. Tapi setelah kita analisis kembali ya, hasilnya sama dengan P7 sampai dengan P10, yaitu tidak bisa kita ujikan. Oke, berarti kita bisa tahu independent path yang mungkin kita turunkan menjadi test case adalah dari mulai P1 sampai dengan P6. Tahap berikutnya apa? Selanjutnya kita akan melaksanakan bagaimana menurunkannya ke dalam item pengujian. Nah, untuk menurunkannya dalam item pengujian, kita bisa mengisi Excel ini ya. Biasanya itu ada item case, tes prosedur, ada data tesnya, expected, dan lain-lain itu masih kosong ya. Itu diisi ketika saat melakukan tes execution. Nah, untuk P1 kita lihat kita akan menguji grade A, artinya skornya itu di antara 90 sampai dengan 100. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan pengujian 3 kasus untuk P1, yaitu yang ada di dalam range, yaitu misalkan 95 datanya, lalu ada di batas atas nilai skornya 100 dan di batas bawah skornya 90, sehingga kita bisa buat 3 case untuk pet pertama. Nah, untuk tes prosedurnya ini setelah kita lihat requirement, ternyata dia hanya menjalankan program, masukkan skor siswa, lalu tekan enter, lalu keluar hasil grade-nya. Nah, untuk expected result, setelah kita lakukan analisa kembali, ternyata var grade-nya itu diisi dengan A, expected result-nya, display message-nya adalah A grade, excellent. Berarti untuk ketiga kasus ini juga sama nilainya ya yang ditampilkan. Nah, untuk tes reportingnya ini agak berbeda dengan black box testing, karena kita akan menggabungkan juga, selain dengan menjalankan program, kita juga harus bongkar kodenya. Nah, caranya untuk white box testing itu kita sambil dibuka ya sebentar. Oke, cara untuk melakukan test execution bisa dilakukan 2, static dan dynamic. Kita lakukan static dulu ya. Nah, di sini kita isi case pertama itu dengan 95 ya. Berarti di sini skornya 95. Kita lakukan ini sesuai dengan petnya ya. Ternyata masih memenuhi petnya. 1, 2, ini 2 ya. Kemudian dari sini skornya itu lebih besar sama dengan 90 ya, isinya 95, berarti dia melalui not 3 ya, berarti 1, 2, 3 dan dia true ke not 4, ini not 4, kemudian ke 12 itu yang ini, kemudian ke 15, ke 13, lalu kita cek grade-nya A, berarti masuk ke 14. Setelah selesai dia masuk ke 20 harusnya ya. Tapi di sini kita lihat tidak ada break. Sehingga kalau kita jalankan baris 38 akan jalan. Jadi itu akan menampilkan very good juga gitu. Baru di sini break dan selesai. Nah, coba kita buktikan ya, diisi dengan 95 hasilnya dan benar. Very good-nya ikut tampil. Dengan kata lain, di sini ada yang salah di kodenya. Tidak ada break di baris 37. Sehingga untuk case ini dianggap fail ya, dianggap fail dan kita bisa menuliskannya di sini nilai grade sudah sesuai tapi predikat yang muncul tidak sesuai, ada tambahan informasi yaitu very good. Lalu kita bisa menuangkan di sini apa yang salahnya dan kita komentari aktualnya seperti apa dan seharusnya seperti apa. Nah, seharusnya itu kan harus tampil a grade excellent. Very good-nya harusnya tidak ada gitu kan. Nah, berarti di sini analisa program kita tidak ada break di baris 37. Oke? Dan untuk test case yang lainnya pengerjaannya juga sama ya, seperti itu.
Oke, kesimpulannya apa dari white box testing ini? White box testing ini berbeda dengan black box. Pada saat kita melakukan pengujian, kita tidak hanya harus paham requirement, tapi harus paham source code juga. Kita harus paham gimana logiknya, tapi tetap untuk expected resultnya kita ambil dari requirement. Saat kita jalanin, oh ternyata ini yang salah, ini yang benar, dan ketika fail kita tahu bagian kode mana yang kira-kira tidak match dengan harapannya gitu ya. Mari kita coba yang ini, kita tambahkan break. Apakah benar hasilnya hanya akan tampil excellent saja, contohnya 95. Oh sorry, belum di-compile hasilnya, dan benar ya, ternyata di situ salahnya. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan paham perbedaan antara white box testing dan black box testing. Oke, dan terima kasih, dan see you in next video.